Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrianto dengan NPM 0211229 dari kelas ekstensi 5 manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Nah, saya di sini akan membahas tentang kasus pelanggaran etika bisnis itu pada iklan Oreo. Coba tunjukin gimana cara makan Oreo? Oreo wafer. Diputar. Dijilat. Dicelupin. Nah, saya di sini akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Nah, etika bisnis itu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan maupun masyarakat. Dan etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat berbentuk nilai norma dan perilaku karyawannya serta pimpinan dalam menjalin hubungan yang baik dan sehat. Etika dapat dijadikan pedoman bagi para karyawannya dan dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya yang dilandasi oleh dengan moral, luhur, jujur, transparan, dan sikap profesionalnya. Yang kedua adalah ada kasus pelanggaran iklan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, 3 kata yang disebut itu adalah yang digunakan oleh Oreo untuk dijadikan slogan di perusahaannya. Hal ini cukup berlangsung lama di dunia berbisnisan sehingga tingkat penjualan akan menurun drastis. BPOM dan Dinas Kesehatan pun mengatakan bahwa Oreo produksi luar negeri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karena zat berbahaya bagi kesehatan, maka harus ditarik dari peredarannya. Pembersihan nama Oreo pun sebagai biskuit berbahaya cukup menguras tenaga bagi publik relation PT Nabisco kutipan BPOM, dan yang ditarik luar negeri dan bukan produksi dalam negeri. Untuk membedakannya, lihat kode di kemasan produk tersebut. Di sini ada kode MD produksi dalam negeri, lama dikonsumsi, sedangkan ML produksi luar negeri. Dan yang berikutnya itu ada prinsip etika bisnis. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk-produknya, dan mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produksinya. Dalam kasus Oreo ini sengaja menambahkan zat-zat melamin, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusianya, zat tersebut dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Nah, berikutnya ini ada Undang-Undang Dasar yang menjelaskan tentang kasus iklan Oreo ini. Jika dilihat dari undang-undang, beberapa pasal diantaranya yaitu ada pasal 4 dan pasal 7. Nah, pasal 4 ini yaitu tentang hak konsumen adalah ayat pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dan yang ayat ketiga adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dan yang pasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2, itu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dan yang terakhir adalah dari tanggapan saya. Menurut tanggapan saya ini, PT Nabisco merugikan masyarakat dan juga bagi perusahaannya sendiri karena telah memasukkan zat berbahaya ke dalam produknya yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakatnya menjadi terganggu. Menurut salah satu sumber, PT Nabisco ini sudah melakukan permohonan maaf dan berjanji akan menarik produknya dari peredaran, namun permohonan ini
sebuah class dan ternyata produknya masih ada di pasaran dan masih sering ditemui oleh orang-orang melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan, diperbolehkan asal tidak merugikan bagi siapapun atau konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.